Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Cik. Oke, berdasarkan dari pembahasan kemarin terkait tentang kesehatan mental yang menuju lebih kepada remaja, ternyata banyak teman-teman dari kita yang merequest gimana sih kalau misalnya ngebahas terkait tentang kesehatan mental secara umum aja, nggak harus remaja gitu. Mereka pengen tahu nih kalau dari segi kesehatan mental orang tua tuh seperti apa, faktornya tuh gimana sih, pencegahannya ada nggak sih, dan ternyata itu banyak yang ditanyakan, Bun. Nah, teman-teman, hari ini kita akan diskusi lagi nih, cuman ada penambahan orang nih. Yeah. Kita lihat dulu nih yang pertama, seperti biasa kita ketemu Bunda Sri hari ini. Kita juga ketemu sama Bu Indah. Sehat Bu Indah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Bajunya berdua kayak janjian nih, senada nih. Iya, Kita anak sebenarnya muda. Berarti saya apa nih yang berbeda? Oke Bun, yang tadi ternyata banyak request dari orang-orang terkait tentang faktor dari ketidaksehatan mental itu. Selain yang kita bahas kemarin tuh ada lagi nggak sih Bun ternyata? Oke. Sebenarnya kesehatan mental itu penyebabnya tuh banyak banget ya. Nah, tapi kita bagi 3. Yang pertama, faktor penyebab yang pertama itu faktor biologis, ya kan? Yang kedua adalah faktor hubungan atau pola hidup. Pola hidup. Iya, pola hidup. Nah, yang ketiga adalah yang paling banyak Nindah yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan keluarga. Nah, jadi hampir beberapa survei itu melihat bahwa pada gangguan-gangguan kesehatan mental itu pada umumnya di 3 faktor ini, faktor biologis, faktor lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hidup. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Nah, ini yang biasanya yang menyebabkan kesehatan mental yang kurang baik. Nah, kalau Bun, tadi kan Bunda bilang ada faktor biologis, faktor keluarga, faktor kehidupan. Nah, yang sebenarnya lebih spesifiknya faktor biologis itu faktor yang seperti apa tuh Bun? Yang bisa mengganggu kesehatan mental itu sendiri. Oke. Jadi kalau dibahas faktor yang menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan mental, kalau faktor biologis seperti beberapa literatur yang saya baca adalah faktor genetik, keturunan. Adanya gangguan pada hormon pada otak. Nah, ini biasanya genetik. Nanti akan kita lihat kalau memang mau diperjelas itu nanti bisa dibaca sumbernya. Tapi kalau faktor biologis itu artinya dia faktor genetik, keturunan, atau adanya gangguan transmitter saraf. Misalnya dia terlalu di push kerjanya misalnya, atau selalu berpikir terus menerus tanpa jeda. Tekanan itu bisa juga yang menyebabkan gangguan kesehatan mental. Jadi kalau yang faktor biologis itu lebih kepada internal tubuh kita. Jadi sebenarnya caranya ya kita mengetahui kita udah tertekan belum nih. Kalau tertekan, stop, jangan dulu. Bun, itu berarti kan lebih kepada otak juga ya? Ya, kerusakan otak. Misalnya nih, kalau misalnya kita lahir biasa sehat nih, tapi kita pernah jatuh misalnya dari pohon, kecelakaan lah ya, otak kita mengalami kerusakan gitu ya, berkata kerusakan otak itu bisa juga nggak sih Bun jatuhnya ke faktor biologi? Kalau seperti itu kecelakaan, cedera otak, bukan mencederai kesehatan mental. Kalau kesehatan mental itu lebih kepada kerjanya, misalnya karena tekanan hormon transmitter yang ada di otak itu bekerjanya tidak berhenti-henti karena ditekan terus akhirnya dol istilahnya. Nah, akhirnya mengalami gangguan, misalnya nggak bisa tidur awalnya, terus halusinasi seperti itu. Tapi kalau jatuh atau apa itu lebih kepada cedera otak ya, bukan seperti itu yang dimaksud dengan gangguan kesehatan mental. Tapi
Tapi mungkin gini juga nggak sih Bun, kayak mungkin dia kecelakaan, terus akhirnya dia merasa tidak percaya diri atau merasa terpuruk, itu juga bisa menyebabkan akhirnya kesehatan Bisa mental. jadi, Indah. Bisa jadi Bu Indah. Jadi misalnya begini, itu kita masuk ke faktor kedua, Faktor kehidupan ya, faktor kehidupan. kehidupan. Misalnya dia pernah jatuh, lalu dia mengalami satu gangguan, misalnya tangannya patah, ya kan, atau mukanya ada luka, lalu dia tidak percaya diri, Iya. sehingga dibully oleh lingkungan, sehingga dia diejek oleh teman-temannya. Ini juga menyebabkan gangguan mental atau pelecehan seksual. Nah ini misalnya, atau misalnya apa ya, trauma gitu bisa nggak sih Bun? bisa trauma itu juga bisa menyebabkan faktor-faktor yang mengganggu kesehatan mental. Nah itu jadi, nah ini yang kedua ya, seperti itulah. Yang ketiga ya faktor keluarga. Kira-kira menurut Bu Indah atau Bu Sarah, kalau faktor keluarga yang mengganggu kesehatan mental kita apa? Mungkin bisa jadi karena kurang dukungan ya Bu Sarah dari keluarga, atau misalnya kurangnya Perceraian. koordinasi, kedekatan dengan orang tua, dengan keluarga itu sendiri. Jadi ibaratnya mungkin keharmonisan keluarga yang kurang ya, sehingga anak ya dia mendapatkan kasih sayang dari mana kalau keluarga Kalau sendiri bukan aja dari nggak utuh keluarga. gitu. Betul. Ya nggak sih Bun? Bisa juga kan Bun ya? Iya, jadi sebenarnya faktor keluarga itu sangat menentukan adalah hubungan komunikasi antara orang tua dan anak, orang tua suami istri. Jadi kalau anak, hubungannya dengan anak, komunikasi antara ayah dan ibu sangat mempengaruhi kesehatan mental dari anak-anaknya. Seorang anak yang memiliki orang tua yang demokratis dan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi, rata-rata kesehatan mentalnya bagus. Tapi seorang ibu yang tertekan karena salah satu sebab, misalnya ayahnya yang terlalu otoriter atau ayahnya yang terlalu dominan sehingga ibunya tertekan, biasanya anak-anaknya akan mengalami gangguan kesehatan mental. Kenapa? Sang ibu tidak melampiaskan itu kepada sang pemimpin atau suami, tapi dia akan bertindak kepada anaknya dan lingkungannya. Ini yang menyebabkan kesehatan mental yang terganggu, bukan satu, tapi tiga-tiganya, ayah, ibu, dan anak. Jadi itu faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan mental. Jadi kadang orang tua bisa jadi melampiaskan amarahnya Iya, terhadap anak, atau misal. bahkan suami melampiaskan amarahnya terhadap istri dan anak. Iya, Bahkan sebaliknya mungkin begitu ya bisa Bu Sarah, jadi. Bunda. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Tinggal bagaimana kita meminimalisir itu. Sebenarnya jadi kayak agak was-was sendiri sih buat saya ya, karena kebetulan udah berumah tangga tapi memang belum punya keturunan, tapi itu jadi kayak belajar gitu loh Bun, kayak oh ternyata nanti gue kalau punya anak tuh harus begini itu sih kayak Dapat bagi pembelajaran juga ya dari diskusi sini, kita hari ini diskusi kita. membantu ya. Oke, selanjutnya nih Bun, Iya. kan tadi tuh 3 faktor tuh Bun yang sebenarnya tuh mungkin basic ya Bun ya, Iya, basic dasarnya banget, ya, basic dasarnya. banget. Cuma ada nggak sih Bun ternyata misalnya nih kebiasaan atau hal yang semua orang bakal sering pasti lakuin ini, tapi ternyata itu juga jadi pemicu dari ketidaksehatan mental. Misal kayak kan kita kurang tidur nih, pasti emosi tuh suka kayak labil gitu loh Bun, jadi kayak sempet orang nyenggol karena kita kurang tidur jadi bawaannya kayak pengen Marah ya. sih pengen marah gitu. Oke. Ada nggak sih Bun dari faktor itu yang menyebabkan ketidaksehatan mental ternyata? Bisa. Saya pernah nonton salah satu dai ya, kalau menurut saya ya, dia, dan menurut saya itu menarik sekali. Saya nggak usah sebutkan namanya, rata-rata kenal, seorang wanita ustazah. Dia bilang, kenapa ya orang itu gampang sekali marah? Kita nggak usah tidak usah mencari sebabnya, tapi kita bayangkan kalau tangan kita luka nih, kita nahankan tangan kita luka, lalu disentuh orang, udah lukanya yang lama sakit, lalu disentuh orang tambah sakit, sehingga dia akan bereaksi. Artinya sebenarnya reaksi-reaksi kesehatan mental itu muncul karena memang sudah ada yang terpendam di dalam. Sudah ada luka sebelumnya. Sudah ada luka di dalam misalnya. Itu tadi yang faktor
pembulian waktu kecil misalnya, Iya. atau di rumah tangga yang selalu melihat orang tua bertengkar misalnya, tanpa sadar Iya, di iya. bawah alam sadar. Benar. Jadi faktor-faktor itu bisa lah ya menyebabkan salah satunya. Tapi di luar itu yang pasti di luar itu penyebab gangguan kesehatan mental itu diantaranya ya itu tadi kurang tidur, ya kan, tidur tidak teratur, siang jadi malam, malam jadi siang. Ini kan anak zaman sekarang Benar banget. ya Banyak kan? banget dilakuin sama anak-anak zaman sekarang ya. Bahkan coba Indah perhatiin kalau Bu Indah di sekolah kan anak-anak mukanya gimana gitu. bahkan ada anak yang memang ya tadi Bunda bilang bahwa siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Anak main games dari pagi sampai malam, bahkan sampai ya larut malam jam 1, jam 2. Iya, Jam 1, jam 2 itu mereka tetap main game. iya. Paginya kadang tidur lagi. Iya, padahal kita punya body time ya, ada jam Mm-mm. tubuh. Jam sebegini istirahat, jam segini metabolisme, jam segini perbaikan, jam segini ekspresi misalnya seperti itu. Nah, inilah yang salah satu penyebab seperti Bu Sarah katakan kemarin, kenapa jumlah kesehatan mental remaja sekarang meningkat. Nah, dengan pandemi juga ada hubungannya. Kita jadi males bergerak, mager. Ya kan, tanya tuh anak-anak, kenapa sih kamu mager Bun, main game aja. Nah, ini juga menjadi faktor Iya. Kesehatan mental. kesehatan mental terganggu. Kita jadi malas, makan aja, semua malas bergerak sehingga tubuh kita nggak aktif. Iya. Otomatis hormon yang ada di otak kita pun bekerjanya tidak maksimal. Atau yang sering memendam emosi, kepengen marah tapi nggak berani, kesel sama guru tapi takut, kesel diperlakukan oleh teman tapi nggak enak. Akhirnya begitu dia memendam emosi, kalau meledak oke, marah, tapi kalau dia meledaknya ke dalam, Itu yang bahaya ya, Bu. Karena meledaknya langsung di dalam sehingga jadi rusak. ya jadi dia mengalami Gitu ya. gangguan kesehatan mental. Pernah nggak Sarah lihat orang yang menahan marah lalu tiba-tiba dia mengalami gangguan kesehatan mental? Yang bukan suka sih, beberapa kali pernah ya aku lihat. Karena dia nahan emosi segala macam, jadi jatuhnya tuh kayak tiba-tiba histeria gitu, Bun. Oke. Nah. Benar, itu sering banget ya kita Iya. lihat kejadian-kejadian ini. Jadi dia tiba-tiba teriak-teriakan, ngamuk-ngamuk. Padahal anak itu nggak kenapa-napa, orang nyangka mungkin kesurupan kalau biasa orang umum lihatnya ya. Iya. Tapi ternyata ketika kita pelan-pelan ngajak dia ngobrol, akhirnya keluarlah semuanya. Sehingga faktornya ada satunya adalah itu suka mendem-mendem emosi. Ada emosi yang terpendam yang tidak dicetuskan. Seperti minggu lalu kita katakan, terapi yang paling mudah adalah membiarkan seorang anak atau remaja berbicara atau mengemukakan pendapatnya. Masih ingat Iya, ya masih kita ingat. kemarin? Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kita memancing supaya lingkungan kita, anak kita, saudara kita, teman kita, peserta didik kita itu bisa meluapkan emosinya secara normal, mengeluarkan emosinya secara normal. Jangan ditahan ataupun dikeluarkan secara meledak-ledak. Iya, Nah, iya. itu kan. Kemudian ada juga nggak, Bu Indah sering lihat anak-anak yang tidak percaya diri sebenarnya mengalami gangguan kesehatan mental nggak? Oke, pembahasan kali ini benar-benar kayak menarik banget dan rasa kayaknya masih nanggung. Akan ada pembahasan lebih lanjut lagi, teman-teman. Jangan lupa kalau ada sesuatu materi yang mau kita sampaikan, mau ada sesuatu yang pengen di-sharingin, apapun itu, komen aja di bawahnya. Insya Allah kalau ada waktu atau umur panjang, pasti kita bahas. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, salam hebat.